Selamat bertemu kembali di channel Pon TV. Dukung terus Pon TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Etika Bisnis oleh Ponanah Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Istilah dan Pengertian Etika Bisnis. Peranaan atau tujuan etika bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik maupun buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak. Dari perilaku manusia. K. Bertens juga mengemukakan cara untuk menganalisis arti-arti etika adalah membedakan antara etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Pertama, etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagai praktis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Kedua, etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tujuan etika bisnis. Tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Pertama, leadership. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Kedua, strategi dan performasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Sebuah perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaannya dengan standar-standar etika. Karena keseluruhan strategi perusahaan yang disebut excellence harus bisa melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang jujur. Ketiga, karakter individu. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter individu. Faktor-faktor tersebut, yang pertama adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini adalah pengaruh nilai-nilai yang dianut dalam keluarganya. Faktor yang kedua, perilaku ini akan dipengaruhi oleh lingkungannya yang diciptakan di tempat kerjanya. Faktor yang ketiga adalah berhubungan dengan lingkungan luar tempat dia hidup, berupa kondisi politik dan hukum, serta pengaruh-pengaruh perubahan ekonomi. Kesemua faktor ini juga akan terkait dengan status individu tersebut yang akan melekat pada diri individu tersebut, yang terwujud dari tingkah lakunya. Keempat, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Setiap budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut, sehingga kemudian dipercayai sebagai suatu perilaku yang bisa ditandai mana perilaku yang pantas dan mana yang tidak pantas. Budaya-budaya perusahaan inilah yang membantu terbentuknya nilai dan moral di tempat kerja, juga moral yang dipakai untuk melayani para stakeholder-nya. Aturan-aturan dalam perusahaan dapat dijadikan yang baik. Hal ini juga sangat terkait dengan visi dan misi perusahaan. Ruang lingkup etika bisnis. Kegiatan bisnis yang makin merebak, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktis bisnis yang baik, yang etis, juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Cakupan etika bisnis. Menurut Richard T. DeGeorge, di dalam buku Bisnis Etik memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. Pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan meta-etika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Ketiga,
Bidang penelaah etika bisnis yang menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Keempat, etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika. Seperti, misalnya, ekonomi dan teori organisasi. Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat, dan sebaliknya mendekati permasalahan yang terjadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Etika bisnis akan memberikan pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang berhasil tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis, yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Prinsip-prinsip etika bisnis. Sonny Kraft, dalam buku Etika Bisnis, membangun citra bisnis sebagai profesi luhur. Prinsip-prinsip tersebut dituliskan dengan tidak melupakan kekhasan sistem nilai dari masyarakat bisnis yang berkembang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas, berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang artinya, kebebasan yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. 1. Prinsip kejujuran. 2. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip hormat pada diri sendiri. Bisnis di bidang teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi, maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, bisnis di bidang industri perangkat keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat keras, pembentuk komputer, seperti yang dilakukan oleh perusahaan IBM, Compaq, Seagate, Canon, Hewlett-Packard dan lain-lain. Kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat komputer dalam lingkup yang kecil, bisa saja dilakukan oleh seseorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa lunak. Sedangkan dalam lingkup yang besar, bisnis ini dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak seperti Microsoft, Corel Corporation, Adobe dan lain-lain. Ketiga, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Bisnis ini bergerak dalam menghasilkan produk atau barang dalam bidang komputer. Maka, bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Keempat, tantangan umum bisnis di bidang teknologi industri. Berikut ini adalah hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang sering kali terjadi secara revolusioner. Kelima, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, seringkali perubahan yang terjadi memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Keenam, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang bergoyang. Persaingan yang ketat di era globalisasi tersebut menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi. Ketujuh, tantangan pergaulan internasional. Seringkali terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional. Kedelapan, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral di setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan.